Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvera dari kelas 1G absen 9 akan menjelaskan tentang keamanan ekuitas. Di sini alasan perusahaan berinvestasi adalah kemungkinan perusahaan itu memiliki kas menganggur yang mana kas itu tidak diperlukan segera untuk operasinya saat ini. Oleh karena itu, perusahaan bisa menginvestasikan uang ini pada pada perusahaan lain atau entitas pemerintah daripada menempatkan uang tunai itu di rekening giro pada bank, yang mana tingkat suku bunga relatif rendah. Untuk opsinya itu yang pertama, perusahaan berinvestasi dalam sekuritas ekuitas yang melibatkan pembelian saham di perusahaan lain. Yang kedua, dengan sekuritas hutang atau obligasi koperasi atau pemerintah. Kita harus tahu bahwa ekuitas adalah kepemilikan aktual, sedangkan saham adalah tanda terima yang menegaskan kepemilikan itu. Sedangkan obligasi adalah pinjaman yang diberikan secara kolektif oleh pemberi pinjaman yang lebih kecil seperti perusahaan lain atau orang perorangan. Orang atau perusahaan yang berinvestasi pada obligasi korporasi tersebut disebut sebagai pemegang saham. Pemegang obligasi. Mereka tidak menjadi pemilik perusahaan seperti pemegang saham, namun mereka hanya memberi pinjaman. Investasi saham dan obligasi diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah jangka pendek, yang dimiliki kurang dari 1 tahun atau bisa disebut sekuritas yang dapat dipasarkan. Kedua adalah jangka panjang dapat disimpan selama lebih dari 1 tahun. Obligasi jangka panjang itu seperti sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo atau tersedia untuk dijual. Ada 5 entry jurnal terkait investasi saham. Yang pertama adalah membeli investasi saham, kedua menerima pembayaran dividen, 3 mengakui laba bersih perusahaan terbit, 4 menyesuaikan dengan nilai wajar, dan 5 menjual investasi saham. Investasi saham pada laporan keuangan. Yang pertama adalah pemilikan saham di kurang dari 20%, maka pengaruh atas investinya tidak signifikan. Untuk metode dalam pencatatannya adalah dengan nilai wajar melalui laba bersih. Untuk pemilikan saham antara 20% sampai 50%, pengaruh atas investinya signifikan dengan melalui metode ekuitas. Untuk pemilikan saham lebih dari 50%, maka pengaruh atas investinya bisa dikatakan konsolidasi atau tidak akan dibahas. Metodenya dengan ekuitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.